Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadadillah wa iyyakum al-khairi wal huda mahyina wa as'aluhu bimannihi wa karamih ayaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Alhamdulillah ayyuhal ikhwatul kiram. Kita udah berapa bulan ini lewat? 3 bulan ya, Masya Allah, 3 bulan. Dan biasanya kita kajian tafsir surat Yusuf, dan ana rasa kalau udah 3 bulan udah nggak nyantol lagi di kita. Jadi nampaknya ana bahas di sini tematik, tapi insya Allah tetap tidak mengurangi isi dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah tetap berbobot, tetap insya Allah bermanfaat, apalagi tentang masalah qanaah dalam hidup. Taib ayyuhal ikhwatul kiram, kita insya Allah akan membahas tentang qanaah. Apa sih arti qanaah? Qanaah ini artinya memiliki rasa cukup, al-kafaf, kecukupan. Karena wallahil azim, kita ini hidup bukan diukur dari nominal pendapatan ataupun gaji, bukan. Anda akan sebutkan sebanyak-banyaknya orang memiliki harta, kapan dia nggak qanaah tetap akan terasa kurang. Sedikit-dikitnya seseorang memiliki harta, kapan dia merasa qanaah, cukup bagi dia. Makanya Masya Allah, untuk qanaah itu penting sekali untuk kita ketahui. Tapi sebelum ana membahas qanaah, ana itu ingin membahas dulu tentang masalah rezeki kita itu sudah di tangan Allah, sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syi'na ma baina. Kita mau ataupun tidak mau, pada aslinya yang namanya rezeki kita sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ngasih rezeki itu Allah. Kewajibannya Allah. Allah yang membagi-bagikan. Maka nggak perlu risau. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang berjalan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali kewajiban bagi Allah yang ngasih rezeki. Wajib bagi Allah, Allah kasih rezeki. Sekarang gini Pak, ana sekarang ambil contoh logika sederhana saja. Kita punya kambing, kita melihara kambing, tak kita kasih makan, zalim nggak kita? Zalim tidak? Zalim. Wallahil azim zalim. Sekarang Allah menciptakan kita, Allah menjadikan kita ini mewujud, ada wujud kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita berjalan di atas muka bumi. Tiba-tiba Allah nggak kasih rezeki, Allah nggak kasih makan. Kalau manusia saja kita katakan zalim, apalagi siapa? Allah. Kenapa? Lillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah kerajaan langit dan bumi. Sekarang kalau seandainya bos kita nggak ngasih kita gaji, pasti kita nuntut. Kita katakan fulan zalim, kenapa nggak gaji saya, nggak ngasih hak saya. Itu kalau seandainya bos kita katakan seperti itu, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi Allah memiliki yang ada di langit ataupun yang ada di bumi, semua milik Allah. Tiba-tiba Allah nggak ngasih, mustahil. Wallahi mustahil. Jadi kalau seandainya kita ini merasa tidak cukup dari rezeki yang Allah kasih, 2 kemungkinan. Na'udzubillah. Dan dua-dua ini sama-sama buruk. Yang pertama, kalau kita merasa rezeki kita nggak cukup, kita mengatakan bahwasanya Allah ini fakir, Allah ini apa? Miskin, nggak ngasih kita rezeki. Kalau kita nganggapnya seperti itu. Yang kedua, kita nganggap Allah ini kaya, tapi apa? Bakhil. Apa bakhil? Medit, pelit. Nah ini bahaya sekali. 2 kemungkinan ini semua bahaya. Makanya diperintahkan kita untuk qanaah. Untuk apa? Qanaah atau merasa cukup. Taib ayyuhal ikhwatul kiram, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak bercerita tentang kaum mukminin, orang-orang beriman dari kalangan para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kehidupan mereka di dunia saking qanaahnya mereka. Ana ambil contoh satu yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah. Allah berfirman, yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf
ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Orang-orang yang Allah puji, yang Allah cintai, mereka ini adalah orang fakir tapi dikira orang kaya. Orang lain ngira fulan nikah ya, fulan nikah ya, fulan nikah ya. Padahal dia apa? Fakir. Kenapa dia ini dikira orang kaya? Minat ta'affuf, karena menjaga iffah, kehormatan diri dia. Nggak suka minta-minta, nggak suka ngeluh, nggak pernah ngomong gaji kecil, nggak pernah ngomong apa A, B, C, pendapatan selalu dia syukuri. Dikira apa? Orang kaya, minat ta'affuf, dia merasa cukup saja. Makanya Masya Allah, kita lihat ukur sekarang asatidah kita, rata-rata itu di bawah, kehidupannya itu menengah ke bawah, jarang menengah ke atas, kecuali ustadz-ustadz yang Allah memang kasih kehendaki istilahnya rezeki mereka banyak. Tapi secara mayoritas umum asatidah kita itu apa? Menengah ke bawah. Tapi banyak orang mengira, apalagi di masa pandemi, setahu anak orang yang paling tenang hidupnya di masa pandemi ustadz. Nyantai baik nih ya. Kita sibuk sana, sibuk sini, sibuk sana, sibuk sini. Mereka dengan ekonomi yang rendah gitu ya, tetap tenang. Kenapa? Minat ta'affuf, jaga iffah, jaga kehormatan diri dia. Nggak suka ngeluh di sosial media, nggak suka ngeluh dengan kondisi dia kepada kawan-kawannya. Ta'affuf, dia jaga iffah dia. La yas'aluna an-nasa ilhafa, nggak suka minta-minta dari manusia. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Nah ini qanaah. Qanaah itu jadi menjaga iffah diri dia untuk tidak curhat dengan kondisi dia. Makanya Masya Allah Tabarakar Rahman, anak ambil contoh ringkas saja lo ya, ringkas. Seseorang kapan dia sudah qanaah, kapan Allah timpakan musibah, dan orang beriman pasti dapat musibah. Imma rezekinya kadang-kadang seret, imma uangnya fulusnya kadang-kadang habis, itu biasa. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman kepada kita, "Wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'." Dan kami pasti, Allah pakai lamut taukid sama nunut taukid, kami pasti benar-benar menguji mereka, menguji kalian. Dengan apa? Bi syai'in minal khaufi wal ju', dengan sesuatu hal dari rasa takut. Semisal kondisi kawan-kawan kita kaum muslimin yang ada di Filistin, bagaimana mereka tuh kondisi gentar gitu ya, dalam kondisi gentar di balik musibah, takut, Masya Allah, rudal dari mana dan sebagainya, senjata dari mana sebagainya, na'udzubillah. Wal ju', rasa apa? Lapar. Wa naqsin minal amwal, dan berkurangnya harta kita. Pasti ada berkurang harta, tidak mungkin seorang beriman enggak Allah uji kondisi hidup mereka. Tapi apa kata Allah? Orang-orang yang Allah cintai, kapan kena musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah untuk mengucapkan itu, tidak pernah ngeluh, tidak pernah. Dapat cobaan apapun, dapat cobaan apapun. Karena mereka tahu tujuan mereka diciptakan oleh Allah bukan untuk hidup di atas muka bumi, bukan. Ana wallahi, kita sekarang udah 30-an tahun. Antum mungkin sudah 40, atau ada dari antum juga ada bahkan sampai 50 tahun. Kita harus sadar hidup kita bukan untuk lama di sini, bukan. Kita bentar lagi meninggal. Wallahi lazim, apalagi umur kita itu antara 60 sampai berapa? 70. Orang ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan dia itu rasa kecukupan gitu ya, dia akan tahu nggak ada masalah, ekonomi rendah itu nggak ada masalah. Bukan bagian patokan dia, Masya Allah, anak harus dapat apa, enggak, biasa ya. Tapi kapan dapat lebih, bersyukur dia, itu bagus. Bukan kita celah juga orang kaya, enggak. Orang kaya terpuji dia, nggak ada masalah. Tapi apa, dermawan. Nah kondisi kita ini udahlah miskin, takut pula lagi banyak ngeluh. Itu yang musibah. Itu musibah sekali, na'udzubillah, ngeluh kepada manusia. Taib, kita lihat kondisinya, Masya Allah. Orang-orang yang qanaah, dia itu sadar dia itu diciptakan oleh Allah bukan untuk hidup kekal di dunia, tapi agar dia itu kekal di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah firmankan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi fokus dia ibadah. Fokus dia ibadah, fokus dia ibadah. Gimana dia itu fokus dengan masjidnya, gimana dia fokus dengan dakwahnya, gimana dia fokus dengan ibadahnya. Itu yang menjadi titik berat di hidup dia, bukan hal-hal yang lain, bukan. Emang itu dia.
Makanya antum bersyukur Pak, ketika antum dekat dengan masjid itu, wallahi antum bersyukur. Apalagi dari antum yang sudah menjadi bagian dari DKM, masya Allah, ya Allah kasih kelebihan di situ, sehingga ingat dengan darul akhirah, ingat dengan kondisi akhirat kita, ingat dengan masjidnya, masya Allah. Dan itu banyak sekali. Makanya masya Allah, yang kita perlu ketahui, qanaah itu nggak dihitung dari jumlahnya harta. Dan ini Nabi sebutkan loh ya. Orang kaya bukan yang banyak apa hartanya, bukan, tapi yang memiliki rasa kecukupan di haji. Hadis Nabi kita Muhammad beliau mengatakan, laisal ghina an kathratil aradi. Tidak disebutkan orang kaya ketika memiliki harta yang banyak, bukan. Apa arti kaya tapi kalau pelit? Enggak. Walakinnal ghina, orang disebutkan kaya ghinan nafsi. Kapan jiwa dia merasa apa? Cukup. Ana sering ambil contoh ringkas saja Pak, sering ana sebutkan ini. Mungkin nggak muncul 271 triliun kasusnya kalau seandainya mereka itu ada rasa kecukupan di haji? Nggak akan muncul. Kenapa muncul kasus 271T? Sebabnya karena tidak cukup. 1M itu banyak atau sedikit? Wallah banyak nih. 1M itu banyak. Banyak, wallahi banyak sekali. Ternyata 1M kurang, 2M kurang, 3M kurang, 4M kurang, sampai 1T pun kurang. Sampai pada puncaknya 271 apa? Triliun. Kalau nggak ketangkep, nambah itu. Kalau nggak ketangkep, kenapa nggak ada qanaah? Merasa kurang. Orang kaya nggak disebutkan ketika harta mereka melimpah, enggak. Mereka wallahi adalah afqarun nas, manusia yang paling fakir, miskin mereka. Makanya diambil harta rakyat pun diambil. Namsai diraut. Kenapa? Jiwanya miskin. Akhirnya dia mengambil hak yang bukan hak dia. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Makanya kita harus sadar di sini, kalau nggak ada qanaah bahaya. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, dan shadaqa Rasulullah SAW, Rasul benar faktanya. Beliau mengatakan, lau kana li bani Adam wadiyani min zahabin labtagha thalitha. Seseorang Bani Adam itu kalau dia memiliki emas sebesar atau sebanyak 2 lembah. 1 lembah itu kan besarnya masya Allah. Isinya semua emas, berkilo-kilo, berton-ton isinya. Kalau dia punya 2 lembah isinya emas, labtagha thalitha, dia akan mencari yang ketiga, lembah ketiga. Na'udzubillah. Dan itu akan terus haus ketika seseorang tidak memiliki rasa qanaah kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa cukup dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya doanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini harus kita ucapkan berkali-kali, Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, berikanlah saya ini kecukupan dengan apa saja yang Engkau halalkan, an haramik, sehingga aku tinggalkan yang apa Engkau haramkan ya Allah. Cukup. Karena orang kalau udah nggak merasa cukup akan terus digiring untuk mengambil hak yang bukan hak dia. Anda ambil contoh tanah. Ada nggak orang yang zalim terhadap tanah? Ada. Sejengkal saja kalau kita ngambil, Allah akan kalungkan itu bumi di leher kita. Na'udzubillah. Kalau apa? 1 jengkal. Tapi ada orang haus ngambil tanah orang lain. Ada. Ya bukan hak dia, bukan hak dia. Dengan cara dia. Nggak usah jauh-jauh ya, na'udzubillah. Abang adik berseteru, abang adik bertengkar, abang adik saling membunuh gara-gara harta warisan. Ada. 1 rahim lahirnya, 1 darah, 1 nasab. Karena tidak ada rasa qanaah, saling berseteru, saling mau ngambil hak orang lain, dan akhirnya saling apa? Tuja. Saling bunuh, na'udzubillah. Dan itu terjadi. Nggak ada qanaah sama sekali, na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Dan ini kalau seandainya kita teruskan merasa tidak cukup, itu akan bahaya. Makanya masya Allah, orang yang beruntung, kata Nabi kita Muhammad SAW, disebutkan oleh beliau ada 3. Orang beruntung itu ada 3 kriterianya. Apa itu? Qad aflaha man aslam, telah beruntung dengan keberuntungan yang besar, man aslam, orang yang masuk Islam.
Jadi orang beruntung dihitung pertama kali ketika dia masuk apa? Islam. Yang kedua apa? Waruziqa kafafa. Allah kasih rezeki berupa rasa cukup. Itu yang kedua. Rasa apa? Cukup. Yang ketiga, wa qanna'ahu Allahu bima atah. Dia itu bisa qanaah dengan rezeki-rezeki yang Allah kasih, bisa merasa bahagia, Masya Allah. Antum tahu ada ikhwah kita di Jabodetabek cerita sama Ustaz, inilah kondisi kami, fulus kami itu banyak Ustaz, tapi ya Allah sebelum subuh kami udah harus berangkat kerja, pulang kerja dalam kondisi kami tengah malam, anak sudah tidur, pergi anak tidur, pulang anak sudah tidur. Merasa nggak bahagia? Kita Pak seneng nggak sekarang kondisi kalau seandainya pagi masih bersama anak-anak kita, masih sholat subuh, masih sholat syuruk, habis sholat syuruk kita jumpa dengan istri kita, anak kita, bahagia nggak kita? Wallahil adzim, bahagia. Itulah bedanya kalau orang qanaah. Dan orang yang paling qanaah di atas muka bumi ini siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ana mau nanya sekarang, Rasul ini orang kaya atau orang miskin? Ya? Rasul orang kaya atau orang miskin? Kaya. Di zaman Imam Malik, kalau ada yang mengatakan Rasul ini orang miskin, itu dicambuk dulu untuk takdib, untuk beradab dengan Nabi kita Muhammad SAW. Nabi orang kaya, tapi nampak terlihat miskin. Kenapa? Karena suka ngasih. Qanaah Nabi SAW. Beliau merasa cukup. Apa yang lebih dari beliau, beliau kasih untuk orang lain. Dan itu selalu kondisinya. Dan Allah yang berfirman bahwasanya Nabi ini orang kaya. Apa ayatnya? Wa wajadaka ailan fa'aghna. Wahai Muhammad, Allah mendapati engkau dalam kondisi ail li fakir. Kenapa? Beliau lahir dalam kondisi tidak ada bapak. Tidak lama ibunya meninggal, tidak lama kakeknya meninggal, tidak lama pamannya apa? Meninggal. Seperti itu. Allah kasih kemuliaan lewat Khadijah. Lewat siapa? Khadijah. Ketika di pangkuannya Abu Talib ini fakir, miskin, bukan orang yang kaya. Abu Talib enggak. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Allah jadikan engkau ini kaya sebab hartanya siapa? Khadijah. Khadijah ini royal sekali. Antum enggak akan jumpai wanita yang paling royal di atas muka bumi kecuali siapa? Khadijah radhiyallahu taala anha. Khadijah royal besar sekali jasa beliau untuk Islam. Dan beliau kalau Khadijah ini ngasih fulus nggak hitung-hitung, nggak hitung-hitung, Masya Allah. Nggak pernah nahan Rasul untuk bersedekah, nggak pernah nahan Rasul untuk memberikan infak, nggak. Kaya, tapi kenapa nampak seakan-akan Nabi SAW miskin, hidupnya susah dan sebagainya? Karena Rasul memiliki rasa cukup di hidup ini, di keluarga ini. Anak ambil contoh, Masya Allah. Nabi kita Muhammad SAW disebutkan dalam sebuah hadis, beliau sedang dalam kondisi, ana udah sering juga sampaikan di sini kalau nggak salah. Beliau ini punya banyak kambing. Punya banyak apa? Kambing. Disebutkan satu lembah kambing Nabi kita Muhammad SAW digiring, digiring lah, digembalakan. Tiba-tiba Masya Allah ada salah seorang kafir. Ini orang kafir loh ya, belum masuk Islam, masih kafir dia. Dia mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, aku butuh kambing kau. Berapa kau butuhkan? Semuanya. Semuanya? Kata Nabi, iya semuanya. Kalau kau butuh semuanya, bawa semuanya. Langsung dibawa, nggak mikir lagi dia. Diambil kambingnya, yang lain semua ngikut kambing-kambingnya. Apa kata orang kafir ini? Ya qaumi aslimu, wahai kaumku, kalian semua masuk Islam. Kalian semua harus masuk Islam. Apa ucapan orang kafir tadi? Fa inna Muhammadan a'ta wa la yakhshal faqa. Karena si Muhammad dia ngasih tapi nggak takut miskin. Itu ciri Nabi. Ngasih tidak takut apa? Miskin. Sampai semua diambil, Makanya anak juga sama gembala kambing, tapi anak nggak bisa dengan kondisi itu. Kalau antum datang, Ustaz, anak minta kambing antum satu, anak akan bilang bawalah kambing anak, tapi bayar. Tapi apa? Bayar, bawa pulang, fadhal. Tapi apa? Bayarlah. Itu satu antum minta. Anak punya 8 domba, Pak. Antum minta satu. Berat anak. Beda Pak iman kita sama iman Nabi kita Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam. Nabi butuh. Ana ambil contoh yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi pakaiannya itu lusuh. Karena pakaian para sahabat dan juga Nabi kita Muhammad SAW begitu dengan sahabiat, pakaian mereka nggak banyak. Pakaian mereka terhitung, bahkan disebutkan itu cuma 2 kadang-kadang. Apa yang dipakai sama apa yang dicuci. Itu faktanya seperti itu. Pakaian Nabi SAW udah lusuh. Ada salah seorang sahabiat, orang kaya juga, melihat kondisi Nabi kita Muhammad SAW pakaiannya lusuh, kasihan ini sahabiat. Akhirnya dia inisiatif ngasih Nabi baju baru. Nabi lagi butuh. Ketika dikasih, Nabi SAW bentuk kita ini membahagiakan orang yang ngasih hadiah ke kita, langsung pakai. Antum dikasih apa semisal sama jamaah, sama ikhwan yang lain, langsung pakai di situ. Antum dikasih baju, pakailah. Kalau pagi hari dikasih, antum cuci, malamnya bisa dipakai seperti itu. Langsung segera dipakai. Nah, Nabi kita Muhammad SAW itu langsung pakai. Ketika Nabi pakai SAW, itu baru dikasih lo ya. Dipakai. Nabi mau ngisi kajian, Nabi mau bermajelis bersama para sahabat di masjid. Ada salah seorang sahabat melihat kondisi, Nabi bajunya bagusnya Masya Allah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku butuh baju engkau. Aku butuh baju engkau. Apa kata Nabi SAW? Kau butuh? Iya. Oke, nanti saya pulang, saya lipatkan, saya kasih ke engkau. Nabi SAW ngisi kajian, habis selesai ngisi kajian, beliau lipatkan bajunya tadi. Faba'atha ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saubahu. Nabi langsung kasih pakaian tadi ke sahabat yang memintanya. Ketika dikasih, Pak, semua sahabat itu menghardik sahabat yang minta tadi. Apa kata mereka? Laqad sa'alta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa 'alimta annahu la yaruddu sa'ila. Ya fulan, kenapa engkau minta dari Rasulullah SAW wa huwa muhtajun ilaih? Dalam kondisi beliau itu butuh baju tadi. Sedangkan engkau tahu bahwasanya engkau itu melihat kondisi Rasul, kapan diminta nggak pernah nolak. Beliau sallallahu alaihi wasallam dalam sifat beliau, kapan diminta selalu apa? Ngasih. Apapun kondisinya, selalu beliau ngasih. Minta, ngasih. Ada yang minta, beliau kasih. Ada yang minta, beliau kasih. Selalu seperti itu. Nah, engkau tahu Nabi butuh. Yang kedua, Nabi kapan diminta nggak akan nolak. Kenapa kau minta juga? Apa kata dia? Dijawab pula Pak sahabat ini, aku nggak butuh pakaian itu. Walakin aku butuhnya kapan? Litakuna kafani, agar baju itu menjadi kafan bagi saya ketika saya sudah meninggal. Ya Allah, butuhnya kapan? Kapan sudah meninggal? Nabi butuhnya kapan? Ya sekarang. Tapi Nabi SAW walaupun beliau butuh, sifat orang beriman saking qanaahnya mereka, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka ini akan mendahulukan orang lain walaupun mereka butuh. Mereka butuh, mereka dahulukan yang lain. Itu orang beriman yang Allah cintai dalam Al-Qur'an Al-Karim. Wa yu'thirun, mereka itsar, dahulukan orang lain. Walau kana bihim khassasah, padahal mereka juga butuh kondisinya. Akhirnya apa? Nabi SAW melarang para sahabat jangan sampai ada yang menghardik fulan. Masya Allah, Pak, dibela oleh Nabi. Biarkan saja sudah, yang penting dia butuh. Walaupun butuhnya kapan? Ketika sudah meninggal. Ketika sudah meninggal, Masya Allah, jauh sekali. Tapi Nabi SAW tidak larang sama sekali. Itu Pak orang yang apa? Qanaah. Nabi SAW tidak pernah larang. Bahkan Masya Allah, Anda ambil contoh ringkas saja lo ya. Saking qanaahnya Nabi kita Muhammad SAW, yang paling peka dengan kondisi kawan-kawannya siapa? Rasul. Orang yang paling tahu dengan kondisi manusia di zaman Rasul ya Rasul. Antum tahu sahabat yang paling sering kelaparan siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah ini disebutkan atyaf ahli Islam. Beliau ini ashabu suffah. Ashabu suffah ini orang yang tinggal di masjid. Atyaf ahli Islam, mereka ini cuma tamu kaum muslimin. Kapan mereka makannya? Kapan ada yang ngasih. Kalau ada keranjang yang bawa keranjang semisal isinya kurma, baru mereka makan. Kalau enggak, mereka enggak makan. Ini Abu Hurairah sering sekali kondisinya apa? Lapar. Taib Nabi kita Muhammad SAW ketika itu sedang sholat. Habis sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nabi salam, Abu Hurairah langsung tegak di pintu yang kaum muslimin sering lewati. Jadi masjid Nabi itu ada beberapa pintu, tapi ada satu pintu yang kaum muslimin sering lewat. Kayak kita nih Pak, pintu yang paling sering lewati yang mana? Yang ini ya?
Anda nggak tahu yang mana, apa yang ini atau yang ini. Tapi ala kulli hal yang sering dilewati oleh kaum muslimin ditunggu oleh oleh Abu Hurairah. Untuk apa? Minta makan. Minta apa? Makan. Saking laparnya Abu Hurairah. Famarra bi Abu Bakar. Yang lewat kepada saya pertama kali siapa? Abu Bakar. Fasa'altuhu an ayatin min kitabillahi la as'aluhu illa liyastadbi'ani, kata Abu Hurairah. Aku tanyakan tentang ayat dalam Al-Quran Al-Karim, aku nggak bertanya bukan karena aku nggak tahu. Aku ini nanya ini memang tujuannya agar Abu Bakar nawarin saya makan di rumahnya gitu loh. Anda mau nanya sekarang, Abu Bakar orang kaya atau orang miskin? Minal asriya, kaya betul Abu Bakar. Kaya Abu Bakar, insyaallah. Jadi 10 sahabat yang dijamin masuk surga rata-rata kaya. Abu Bakar, Umar, Utsman, ini kaya semua. Ali enggak. Ali orang termasuk kategori orang miskin. Tapi Abu Bakar, Umar, Utsman ini miliarder semua. Zubair ibn Awam, Abdurrahman ibn Auf, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Talha ibn Ubaidillah. Mereka ini yang dijamin 10 masuk surga itu orang kaya semua. Makanya Pak, kalau bisa jadilah orang kaya. Makanya namun nanya sama antum, lebih baik orang kaya bersyukur atau orang miskin bersabar? Kaya bersyukur atau miskin bersabar? Kaya bersyukur. Tapi ada aja, enggak Ustadz, miskin bersabar. Enggak, kaya bersyukur. Kita ngomong miskin bersabar gara-gara kita miskin. Kayak anak ini orang bukan orang kaya Pak, tapi anak fair. Tetap yang lebih baik orang kaya bersyukur, nggak bisa dipungkiri. Nabi orang kaya bukan? Orang kaya bersyukur. Abu Bakar kaya bersyukur. Umar kaya bersyukur. Utsman kaya bersyukur. Abdurrahman ibn Auf kaya bersyukur. Sa'id ibn Abi Waqqas, Talha ibn Ubaidillah, Zubair ibn Awam, hampir rata-rata dari mereka. Kenapa anak katakan seperti itu? Karena gini, orang kaya bersyukur itu dia bersyukur atas pilihan dia. Aslinya dia bisa untuk bertindak zalim ataupun maksiat dengan harta yang dimiliki, tapi dengan ketaatan dia kepada Allah, lantas dia apa? Bersyukur untuk taat. Tapi kalau orang miskin mau tak mau harus taat. Karena mafi fulus dia untuk berzina, mafi fulus dia untuk beli khamar, mafi fulus dia untuk narkoba, mafi nggak ada duit dia untuk berbuat maksiat tadi. Orang kaya mudah nggak dia untuk berzina? Ayo wallah, kalau dia udah miliarder gitu ya, udah kaya, gampang akses itu dia buka. Mau narkoba bisa, mau khamar bisa, mau narkotika bisa, dengan semahal-mahalnya duit harganya bisa dia beli Pak. Tapi dia nggak mau. Dia milih apa? Taat. Tapi kalau orang miskin tak bisa beli narkoba, makanya mau tak mau apa? Taat. Makanya kata para ulama, orang miskin bersabar itu ittirari. Mau tak mau ya harus sabar. Tapi kalau orang kaya ikhtiyari, pilihan dia untuk jadi apa? Kaya. Tapi kita kembali ke tema cerita Abu Hurairah tadi. Abu Hurairah berdiri, Abu Bakar orang kaya, masya Allah. Aku tanyakan dia, minta fatwa tentang satu ayat. Aku nggak bertanya kecuali agar dia menawarkan saya itu bisa makan di rumahnya. Dijawablah sama Abu Bakar, ayat ini turun sebabnya ini, waktunya ini, dampaknya ini, dijawab semua. Apa kata Abu Bakar? Sudah ya? Sudah selesai? Ya sudah. Pulang Abu Bakar, minta izin. Lewatlah Umar, famarra bi Umar. Yang kedua siapa? Umar. Fasa'altuhu an ayatin min kitabillahi la as'aluhu illa liyastadbi'ani. Sama kasusnya. Aku tanyakan tentang ayat Al-Quran, aku berharap ini oke lah Abu Bakar lewat, kurang peka. Yang aku berharap Umar ini apa? Peka. Ternyata dijawab ayat tadi semua, sebab nuzulnya turunnya dijawab semua. Sudah pulang Umar. Kurang peka pula sama Rasul di tempat imam. Lihat Abu Hurairah udah senyum, Rasulullah SAW fatabassama Rasulullah SAW. Rasul udah senyum. Rasul keluar, apa kata Rasul kepada Abu Hurairah? Ya Abu Hurairah ilhaq bi, ayo ikut langsung ke rumah saya langsung. Nggak perlu nanya ayat lagi. Apa? Ya Abu Hurairah ilhaq bi, ayo ngikut sama saya. Itu Pak, orang jiwanya udah ke sana, udah jiwa tahu gitu ya. Orang memang hobi untuk berbagi. Ilhaq bi, ayo ngikut saya. Senenglah Abu Hurairah, seneng, masya Allah.
Ketika sudah masuk, ternyata nanya sama Aisyah, "Ya Aisyah, hal indaki syai? Apakah ada makanan yang bisa dimakan?" Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Karena Nabi hobi apa? Ngasih. Nabi SAW itu di rumah tuh nggak ada apa-apa. Jadi Pak, Masya Allah, para ulama salaf zaman dahulu tidak pernah nyetok makanan. Apa yang ada dimakan, kapan tak ada puasa. Kan Nabi sering nanya, "Hal indaki syai?" Aisyah, ada nggak yang bisa dimakan? Nggak ada. Ini idzan shaim, kalau kita apa? Puasa. Jadi ulama salaf zaman dahulu, kita Pak di kulkas tuh ikan masuk, udang masuk, kepiting masuk, bisa masuk di kulkas. Itu pun masih khawatir besok makan apa. Aish. Nabi SAW enggak. Apa yang ada? Makan. Tak ada, puasa. Taib, Nabi SAW nanya, ada? Enggak ada. Tiba-tiba ada susu. Ada apa? Susu di sebuah gelas bejana agak besar. Nabi nggak mau ini kalau dari harta apa? Sedekah. Karena kalau harta sedekah hukumnya apa? Haram untuk Nabi sama keluarga Nabi. Bedanya apa? Beda Pak, kalau sedekah itu memang sudah dikhususkan untuk fuqara dan masakin. Siapa tahu dari Baitul Mal dipindahkan ke rumah Nabi. Nabi tanya dulu, ini hadiah atau sedekah? Maka apa kata Aisyah? Hadiyatun ahdaha lana Rasulullah, ahdana lana fulan. Ya Rasulullah, ini hadiah fulan yang ngasih untuk kita. Oke, hadiah. Berarti halal nggak untuk Nabi? Halal. Tip, udah seneng nih Abu Hurairah, udah duduk di rumahnya siapa? Rasulullah SAW. Udah siap menyantap apa? Susu. Dan antum tahu kata Nabi kita Muhammad SAW, afdalnya minuman itu susu. Kenapa? Yughni minal ju' wa yughni minal atash. Bisa menghilangkan rasa lapar dan juga bisa menghilangkan rasa apa? Haus. Susu. Jadi hobilah kita minum apa? Susu. Bagus, Masya Allah. Tapi ketika sudah mau dihidangkan, apa pertama kali ucapan Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah? Ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, panggil kawan-kawan engkau semuanya di Ashabus Suffah untuk minum susu ini. Apa kata Abu Hurairah? Illam yakun li buddun. Kalau seandainya aku nggak diwajibkan untuk mengucapkan sami'na wa ata'na, nggak akan aku panggil. Karena Abu Hurairah kondisi apalah? Lapar, haus. Kalau nggak wajib sami'na wa ata'na, kata Abu Hurairah, nggak akan aku panggil Ashabus Suffah, kawan-kawan saya. Cuman mau nggak mau harus apa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami apa? Taat. Berangkatlah Abu Hurairah, panggil kawan-kawannya. Ashabus Suffah ini bukannya sedikit. Ashabus Suffah ini beberapa orang dipanggil. Masuklah mereka ke rumahnya Rasulullah SAW bertamu. Mereka semua lapar, sama kondisi sebagaimana Abu Hurairah juga apa? Lapar. Duduklah mereka di rumah Nabi SAW. Abu Hurairah berharap pertama kali yang minum susu tadi siapa? Abu Hurairah. Karena beliaulah orang yang paling pertama kali minta kepada Rasulullah SAW. Ternyata apa kata Rasulullah untuk Abu Hurairah? Ya Abu Hurairah, iskihim, tuangkan susu ini untuk mereka. Aku yang nuang ya Rasulullah? Iya, engkau yang nuang. Apa kata Abu Hurairah? Kalaulah tidak wajib untuk sami'na wa ta'na, aku nggak akan kerjakan. Makanya Pak, penting nggak sami'na wa ta'na? Wallahi penting. Sebaik-baik petunjuk siapa? Rasulullah SAW. Walaupun awalnya berat. Fulan dituang, fulan dituang, fulan dituang, fulan dituang, fulan dituang, insyaallah. Tinggal sedikit nih, semua sudah minum. Tinggal sedikit saja bagian siapa? Abu Hurairah. Walaupun tak banyak, Abu Hurairah alhamdulillah senang semuanya bisa cukup. Tinggal jatahnya siapa? Abu Hurairah. Ketika mau minum, apa kata Rasulullah SAW? Ya Abu Hurairah, innani lam ashrab. Gimana saya? Saya belum minum. Engkau biarkan saya nggak minum? Sudah, apa kata Abu Hurairah? Ketika Rasulullah SAW minta, aku langsung berikan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah langsung minum Pak. Mukjizat Rasulullah SAW ini, susunya langsung apa? Penuh. Pas penuh kaget Abu Hurairah. Apa kata Rasulullah? Ya Abu Hurairah, isyrab, minum. Diminum. Ketika udah habis, ya Abu Hurairah, isyrab, minum lagi karena terisi lagi. 2 kali. Ketika diminum lagi habis, apa kata Rasulullah? Ya Abu Hurairah, isyrab, minum lagi. Apakah jawaban Abu Hurairah? Ya Rasulullah, lam ajid lahu maslaka. Ini lambung saya udah nggak ada lagi tempat kosongnya. Maksudnya sudah apa? Full, penuh.
Qanaahnya bagaimana Rasulullah SAW tidak memikirkan diri sendiri. Ini tarbiyah, Pak. Tarbiyah dari Nabi untuk seluruh umat Islam agar hobi berbagi. Agar hobi berbagi, suka ngasih. Antum bisa ngasih makanan, atau bisa ngasih minuman. Jangan harta itu disimpan sendiri. Ini nggak baik. Padahal kalau kita mau masuk surga dengan selamat, hobi ngasih apa? Makan. Dan antum kalau mau hobi ngasih makan, jangan makan sendiri-sendiri. Antum sediakan apa? Nampan. Coba bismillah, Pak. Antum sediakan nampan. Kayak kita kan sekarang kan habis kajian nanti biasanya ada apa? Makan bareng, satu piring untuk 4 orang. Satu piring makan bareng-bareng, kecil-kecil, nggak ada masalah. Tapi kalau antum semisal untuk fuqara dan masakin, nggak usah dikotak-kotain, Pak. Sekarang kalau dikotak-kotain mahal ana rasa. Satu kotak berapa paling murah? Satu bungkus 10.000 lah ya. Kalau di tempat kami itu ada namanya serba 10.000. Jadi paling murah 10.000. Kalau seandainya orangnya 100, berapa semua totalnya? 1 juta. Nah, caranya bisa kita buat semisal 100 orang untuk 200 orang bisa. Nggak ada masalah. Itu murah, mereka kenyang. Coba dibiasakan pelan-pelan antum cari tempat semisal tempat asuhan atau semisal anak yatim. Cari anak yatim. Gimana pun kondisi, cari anak yatim. Siapa anak yatim yang membutuhkan, antum cari. Dan panti asuhan antum cari panti asuhan. Ngasih sudah. Dan itu kondisi kita selama masih hidup. Sebelum kita wafat, wallahil adzim, harta antum akan ditanyakan oleh Allah SWT. Kalau ini nggak dikeluarkan dalam kebaikan, akan keluar dalam keburukan. Itu saja. Waktu kita juga sama. Kalau nggak keluar dalam kebaikan, akan keluar dalam apa? Keburukan. Ngasih. Bukankah Nabi kita Muhammad SAW bersabda? Beliau mengatakan, Pak, masya Allah, dalam hadis beliau yang sahih, beliau mengatakan at'imut ta'am, hobilah kalian ngasih makan, wasilul arham, sambunglah silaturrahim, wasallu wan nasu niyam, salatlah kalian itu salat malam dalam kondisi orang-orang sedang apa? Tidur. Tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat, dengan mudah. Anak mau nanya sekarang, masuk surga mudah atau sulit? Masuk surga itu mudah atau sulit? Sulit. Makanya kita ini agar dimudahkan oleh Allah untuk masuk surga, rajin belajar. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju apa? Surga. Karena masuk surga itu nggak gampang. Antum di padang mahsyar tuh lama, didekatkan matahari. Antum kalau mau selamat dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak semua orang dinaungi. Akan merasa tersiksa, akan merasa tersakiti di padang mahsyar. Ada yaumul hisab, ada yaumul mizan, ada di situ semua tentang hari kiamat yang akan kita lewati. Itu berat kondisinya. Tapi kalau seandainya kita memang hobi untuk memberi, hobi untuk ngasih dan sebagainya, itu akan mudah kondisinya, insyaallah. Makanya itu qanaah penting. Ada satu hadis masyaallah. Hakim ibn Hizam, ada salah seorang sahabat namanya Hakim ibn Hizam. Dia mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'atani. Beliau ngasih. Padahal Hakim ibn Hizam ini tahu Nabi butuh sallallahu alaihi wasallam. Fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'atani, aku minta dikasih. Tsumma sa'altu, aku minta lagi, fa'atani, ngasih lagi. Tsumma sa'altuhu fa'atani, yang ketiga kalinya aku minta dikasih lagi. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Ya Hakim, wahai Hakim. Ini pelajaran untuk kita semua. Untuk kita semua. Ya Hakim, wahai Hakim. Inna hadzal mala khadirun hulwun. Harta benda ini, duit fulus kita itu khadirun, hijau, enak dipandang. Hulwun, manis, enak dikonsumsi, enak dinikmati. Jadi dipandang enak, dinikmati juga apa? Enak. Jadi Pak, harta kita, anak nanya sama antum, harta saldo di ATM kita semisal sampai 100 juta, bahagia nggak antum tahu harta saldo itu 100 juta? Bahagia nggak Pak? Bahagialah. 100 juta gimana nggak bahagia? Pasti bahagia. Ini kata Nabi, khadirun, hijau dia, enak untuk dipandang, nggak dinikmati, cuman dipandang saja. Kita nggak pakai untuk A, untuk B, yang penting uang tuh ada dulu.
Sekarang ini banyak nggak orang koleksi mobil? Banyak nggak? Banyak. Mobil dia sampai 10, yang dipakai cuma 1. Tapi yang dikoleksi berapa? 10. Dia cuma lihat mobil-mobil dia, itu udah nyaman bagi dia, tenang gak rasa dia, kayaknya kok bahagia. Itu kata Nabi, harta tuh gitu, khadirun, enak dipandang. Makanya banyak orang itu tergiur di situ, gak bisa menggunakan hartanya dengan baik. Yang penting ada aja. Makanya kapan 100 juta pokoknya dipertahankan, saldonya harus 100 juta, saldo harus 100 juta. Dia gak mau bagi-bagi. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Yang kedua, hulwun. Kapan dinikmati pun enak. Dibeli makanan ya enak, dibeli kopi ya enak, dibeli minuman A, minuman B ya juga enak, dinikmatin enak, dipandang juga apa? Enak. Fitnah enggak itu? Wallah fitnah. Fitnah, wallahil azim fitnah. Makanya ada salah seorang ikhwan, udah cerita sama antum kalau nggak salah di sini juga, ditelepon sama istrinya, ana lagi sama beliau, ditelepon. Ketika teleponnya agak kenceng sedikit suaminya, ikhwan ini. Habis itu dimatiin, coba lah Ustaz, tengok istri ana. Di saldonya tinggal 10 juta. Bi, duit kita nih cuma tinggal 10 juta, Bi. Mau kita gimana nanti hidupnya? Iya. Saldo antum 10 juta, istri antum menisau. Antum jadi ustadz bayar, akhirnya bilang. Jadi apa? Ustadz ini kadang-kadang saldonya cuma 100 ribu, 200 ribu. Wallahi bagi mereka hidup yang penting hidup. Nggak mungkin kita nggak hidup. Ini 10 juta risau. Allahuadzim. 10 juta bisa risau tuh nggak masuk di kami. Nggak masuk. Kami santri ini pernah sering merasakan kekurangan. Wallahiladzim kami sering kurang. Hidup kami makan tahu tempe biasa bagi kami. Tiba-tiba 10 juta istri antum risau. Anak kasih hadis. Inna hadal mal hulwun khadirun. Hati-hati akhi, harta ini dinikmatin enak, dipandang juga apa? Enak. Ketika dipandang enak, antum nggak mau keluarkan harta antum di jalan Allah, tertahan. Fitnah, nasihati istri antum. Anak ngomong kayak gitu langsung karena hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata beliau? Sedikit lagi, faman akhadahu bi sakhawati nafsin. Barang siapa yang memiliki harta dalam kondisi dermawan jiwanya, hobi dia ngasih, burika lahu fi. Allah akan berkahi dia. Dia dapat harta, dia dermawan ngasih, burika lahu fi. Allah akan berkahi itu. Wa man akhadahu bi israfi nafsin. Barang siapa yang mengambil hartanya dalam kondisi merasa kurang, lam yubarak lahu fi. Jadi seakan-akan dia itu merasa kurang terus, Allah enggak berkahi untuk dia. Wa kana kalladzi ya'kul wa la yashba. Orang udah seperti itu, enggak diberkahi hartanya, seperti orang yang makan tapi enggak kenyang-kenyang. Terus merasa kurang, terus merasa apa? Kurang. Itu ketika enggak qanaah. Maka apa kata Nabi? Wal yadul ulya khairan minal yadis sufla. Hobilah untuk memberi agar qanaah itu cukup. Caranya Pak paling ampuh untuk menumbuhkan qanaah kita, hobi ngasih. Ngasih itu enggak harus kaya. Miskin pun bisa enggak ngasih? Bisa. Al yadul ulya khairan minal yadis sufla. Ini yang dapat Anda sampaikan, insyaallah subhanahu wa taala kita lanjutkan lagi kajian kita ba'dal isya insyaallah. Allah tabaraka wa ta'ala ala wa a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ayyuhal ikhwatul kiram, kita lanjutkan kajian kita kembali. Jadi dalam masalah kehidupan duniawi ini itu jangan ngoyo istilahnya. Apa ya istilah kita itu? Jangan berlebihan. Karena sesuatu hal itu kita sudah dicatat semuanya oleh Allah. Kita memang diperintahkan untuk mencari dunia, tapi dalam kondisi sebagai wasilah saja, sebagai jalan menuju apa? Akhirat, bukan yang lain. Memang itu tujuannya. Makanya masya Allah, mau sampai mati pun yang perlu kita ketahui, rezeki kita sudah ada. Sekarang gini, yakin gak kita bakal didatangi oleh kematian? Yakin, seyakin-yakinnya ana insya Allah ya Pak ya.
Yakin, saya yakin-yakinnya kita semua yakin bahwa kematian kita akan datangi kita. Ternyata apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Innar rizqa la yatlubul 'abda kama yatlubuhu ajaluhu. Rezeki itu akan terus datang kepada seorang hamba sebagaimana kematian akan datang untuk dia. Maksudnya pasti ada. Bahkan Masya Allah disebutkan dalam sebuah hadis ketika manusia semuanya loh ya, semua manusia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi janin. Dalam kondisi apa? Janin. Itu kan para malaikat ditulis 4 hal. Fayu'maru bi arba'i kalimat. Diperintahkan oleh Allah malaikat ini untuk mencatat 4 hal. Bikat birizkihi. Pertama dengan nulis apa? Rezekinya. Pertama rezekinya dulu. Kemudian apa? Wa ajalihi wa amalihi wa ajalihi, dan ajalnya. Jadi ajal itu datang setelah apa? Rezeki. Masya Allah. Jadi tidak perlu risau dalam kondisi dunia ini. Dan sekarang gini, na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalau kita mau mencari terus dunia haus, dunia. Sekarang pernah nggak hewan-hewan itu terpikir hidupnya besok makan apa? Pernah? Enggak. Oke, itu ya. Anak lebih sederhanakan logika mikir kita. Dulu Pak, ketika kita masih kecil, akal kita belum sempurna. Pernah nggak terpikir di kita besok makan apa? Pernah nggak Pak? Anak-anak itu yang penting gimana bisa main. Mereka nggak mikirkan mau makan apa, bahkan disuruh makan pun tak mau. Karena kenapa? Mereka yakin rezeki itu ada sudah. Ketika mereka nggak butuh makan, mereka nggak makan. Tapi kita ketika akalnya semakin Allah sempurnakan, semakin dewasa kita, semakin remaja kita, bahkan semakin tua kita, akalnya semakin sempurna. Kenapa semakin takut? Cukup kita, tapi ditakut-takuti dengan syaitan oleh syaitan. Besok makan apa? Besok makan apa? Besok makan apa? Padahal kita nggak butuh makan. Anak kecil nggak butuh makan, nggak mikir dia besok makan apa. Ketika lapar baru makan, dia butuh makan. Itu anak kecil. Hewan juga sama. Allah nggak kasih akal yang sempurna. Ternyata apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, dengan sebenar-benarnya bersandar kita kepada Allah, la ruziktum kama ruziqat thair. Kalian akan dikasih rezeki sebagaimana apa? Burung dikasih rezeki. Sekarang Masya Allah, burung itu yang penting ikhtiar saya berangkat dia. Enggak pernah risau. Taghdu himasan wa taruhu bitana. Pada pagi hari dalam keadaan perut kosong, pulang dalam kondisi perut apa? Isi, kenyang. Sudah. Makanya Masya Allah, rezeki yang kita rasakan saat ini banyak sekali. Bahkan kenikmatan yang kita rasakan saat ini jauh lebih besar dibandingkan yang dirasakan oleh Qarun. Wallahi sahih. Pak, sekarang anak mau nanya, kita ini bisa nggak nyimpen daging kurban sampai setahun? Bisa, ada freezer kan? Ada berbulan-bulan kita bisa. Qarun, apa pernah Qarun nyimpen kambing? Nyimpen ikan? Nggak pernah. Apa yang ada itu dimakan. Kapan? Sudah. Apakah Qarun pernah merasakan AC? Nggak pernah merasakan itu. Makanya Pak, kenikmatan yang kita rasakan Qarun itu kapan mau jumpa keluarganya nggak bisa video call. Kita bisa nggak? Bisa. Nikmat besar sekali yang kita rasakan yang nggak pernah dirasakan oleh Qarun. Tapi kita nggak pernah bersyukur. Qanaah itu nggak pernah. Terus minta. Makanya aslinya kita itu sudah ada semua tercatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ana juga pernah cerita di sini. Antum tahu kan? Mungkin namanya Anu cerita juga di sini. Ada kami itu di pondok tuh ada banyak ayam dan juga banyak kambing. Jadi ada ayam, ada apa? Kambing di pondok kami. Jadi di ayam itu punya anak-anak, ada berapa ayam gitu, jelas banyak. Ada satu anak ayam yang sakit-sakitan, bangkit tuh udah nggak bisa. Mungkin kepijak juga sama induknya, anak nggak tahu.
Mungkin sakit, kepinjak juga karena kami lihat keinjak sama apa? Sama induknya. Entahlah kenapa dipijak sama ibunya, nggak tahu ada. Tapi yang jelas kami ambil, bingunglah kami ini masih bernafas. Mau dimuduh kami nggak tega, tapi kalau dibiarkan kasihan kan? Jadi kami bingung. Ada salah satu ikhwan ustaz, kasihlah beras untuk dikasih makan. Diambil satu butir beras, ketika masuk langsung mati. Berarti apa? Dia nggak mati karena belum merasakan satu apa? Butir beras. Ada yang tertinggal. Hadis Nabi SAW, inna nafsa lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Sesungguhnya setiap jiwa tidak akan mati sampai sempurna apa? Rezekinya. Ada satu butir belum sempurna. Satu butir beras lo ya. Kapan belum masuk nggak mati. Walaupun mungkin matinya gara-gara kesedap beras. Udahlah sakit dikasih apa? Beras. Mati. Ada nggak tahu yang jelas? Satu butir masuk ke dalam perut ini anak ayam, mati habis itu. Sudah. Dan kita sekarang risau, satu butir loh ya. Apalagi yang lain-lainnya. Makanya ayyuhal ikhwatul kiram, jangan sampai kita ini bahkan kita mau kabur dari rezeki kita, enggak kan? Dikejar terus sama itu, sama rezeki. Kita mau kabur kemanapun, kita mau kabur dari ajal kita, dicari sama ajal kita. Rezeki juga sama, kaburlah kita dari rezeki kita. Mau kita nyari, mau nyerong kemana, kapan dapat. Dan ini hadis Nabi kita Muhammad lau anna bena Adam, kalau seandainya anak Adam haraba min rizkihi kama yahrubu min mautihi min ajalihi, dia itu kabur dari rezekinya sebagaimana dia kabur dari ajalnya, la adrakahu rizquhu kama adrakahu ajaluhu, dia akan didapatkan oleh rezekinya sebagaimana dia didapatkan oleh kematiannya. Pasti sudah. Jadi antara rezeki sama kematian, kalau kita yakin kita bakal didatangi oleh kematian, kita harus yakin setiap hari rezeki kita juga apa? Akan datangi kita. Cuman apa? Banyak dari kita yang wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Nikmat bernafas. Antum sekarang cek Pak, satu tabung oksigen kecil aja berapa ratus ribu harganya. Yang itu kapan dihirup cepat habis. Sekarang kita ngirup masya Allah beroksigen bertabung-tabung aslinya lo ya sehat ini. Antum pernah kan lihat kondisi COVID waktu itu banyak nggak yang sesak napas? Banyak sampai harus pakai tabung oksigen tabung. Tapi kita sekarang sehat dan sebagainya. Kita nggak nganggap itu semua nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan sampai kita tuh lupa rezeki itu nggak usah terlalu berat kita tuh mencarinya. Yang penting halal, kita terima banyak syukuri, terima sedikit juga apa? Syukuri. Itu harus ada. Disebutkan dalam sebuah hadis Masya Allah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a tamratan a'iratan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada satu biji kurma a'irah. Ya tergeletak di jalan gitu saja. Fa akhadhaha. Nabi ambil, fanawalaha, Nabi kasih untuk orang lain yang meminta. Faqala innaka law lam ta'tiha la atatka. Wahai fulan, kalau engkau enggak datang meminta kepada saya ini kurma, saya tadi asli mau datang kepada engkau. Kalaupun engkau enggak datang, aku yang akan kasih kepada engkau. Apa kata Nabi? Innaka law lam ta'tiha la atatka. Engkau kalau enggak datang ke sini, aku yang datang ke sana. Yang jelas kurma ini pasti engkau dapatkan. Ini kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah. Yang penting dalam hidup itu ikhtiar. Habis ikhtiar apa? Tawakal. Ikhtiar tawakal. Ikhtiar tawakal. Ikhtiar itu berusaha, tawakal itu serahkan kepada siapa? Allah. Jadi ikhtiar kita berdoa, berusaha. Doa, usaha. Doa, usaha itu ikhtiar. Setelahnya apa? Tawakal, serahkan kepada Allah. Ana ambil contoh, Pak. Antum belajarlah dari dua wanita besar. Dari dua wanita besar. Ana sekarang mau nanya, yang mencari ma'isyah, yang mencari nafkah aslinya laki-laki atau perempuan? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kalau kita paksa istri kita untuk bekerja untuk menafkahi rumah tangga kita, hukumnya zalim. Zalim. Istri bekerja, fadl bekerja, tapi uang dia bukan uang kita. Nafkah dari duit siapa? Suami. Izzah, ifah, kehormatan seorang suami.
Yang ngasih nafkah bukan wanita. Yang ngasih nafkah siapa? Suami, laki-laki. Tapi ada dua wanita besar yang kita bisa ambil pelajaran dalam urusan kehidupan dunia. Yang pertama Maryam. Ana mau nanya sekarang, Maryam punya nggak anak? Punya. Siapa anaknya? Isa alaihi salam. Pertanyaannya, ada nggak suaminya? Nggak ada. Maryam ini harus berusaha sendiri, ikhtiar untuk mencukupi keluarganya, anaknya, masya Allah. Pak, tapi cobaan Maryam besar sekali, masya Allah. Cobaan apa itu? Punya anak tanpa ada suami. Sekarang ana mau nanya sama antum semua yang ada di sini. Kalau ada orang hamil, betul nggak cuma dua opsi, imma dia nikah atau dia apa? Zina. Betul nggak? Betul. Kalau ada perempuan, hamil dia, ya dua opsinya. Kalau dia nggak nikah berarti apa? Zina. Ternyata tidak ada yang mengakui sebagai suaminya Maryam. Dan Maryam pun ngomong, memang nggak ada suaminya. Tiba-tiba Allah takdirkan apa? Hamil, punya anak. Berat. Berarti apa opsi kedua? Pandangan masyarakat? Zina. Nah Maryam tolak itu, saya nggak berzina. Walam yamsasni bashar, kata Maryam. Tidak ada satupun laki-laki yang nyentuh saya. Laki-laki nggak ada yang nyentuh Maryam. Saking tahirah, mutahharah, sucinya Maryam dan disucikan oleh Allah SWT. Lam yamsasni bashar. Laki-laki yang bukan mahram, tidak ada yang menyentuh Maryam alaihissalam. Tapi opsi yang ketiga, punya anak tanpa ada suami. Siapa yang mengiyakan dari kita? Mungkin nggak sekarang Pak di zaman ini seperti itu? Nggak mungkin lah. Itu bertolak belakang dengan akal sehat kita. Itu yang terjadi sama Maryam, berat. Apa yang terjadi? Semua masyarakat di zaman Maryam nuduh Maryam berbuat apa? Zina. Terusirlah Maryam, diasingkan Maryam, menganggap Maryam ini jelek, masya Allah. Dianggap Maryam ini kotor, berzina. Keluarganya bagus-bagus Pak, keluarga Maryam, masya Allah. Keluarga orang-orang soleh. Maryam punya anak tanpa ada suami, ya zina. Diusir sudah. Ternyata Allah takdirkan lahiran. Ketika diusir sendirian, Pak, berat nggak kondisi istri kita lahiran? Berat. Minimal ada orang di sampingnya, imma suaminya, imma bidan, imma suster, imma dokter. Ini Maryam lahiran seorang diri, sendirian. Butuh makan, siapa yang nyari makan? Nggak ada, sendirian. Nyari makan lagi gimana? Lapar Maryam. Kondisi mah harus kuat fisiknya, harus lahiran ini. Tapi nggak ada yang ngasih Maryam ini makan. Apa kata Allah SWT? Ikhtiar dulu, nggak usah takut. Ada siapa? Allah. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Ini ucapan Musa. Kalau kehidupan dunia nggak usah takut. Ada Allah yang ngasih jalannya. Ternyata apa kata Allah Subhanahu wa taala untuk Maryam? Wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlah tusaqit 'alaiki rutaban janiyya. Engkau berangkat itu ke pohon kurma, goyangkan pohon kurma. Antum pernah nggak umroh Pak cari pohon kurma? Kalau kita sekarang ini pohon sawit. Bisa nggak antum goyangkan pohon sawit? Bisa? Enggak lah, itu mau berapa orang goyangkan sawit pun berat sekali. Ini seorang wanita sendiri butuh kurma. Kurma ini Pak, kalau antum mau ngambil kurma, apalagi rutop, kurma basah, kurma muda, itu harus dipanjat. Nggak ada ceritanya digoyang-goyangkan turun kayak kelapa. Harus diapain? Dipanjat. Panen kurma, antum cek lah gimana panen kurma. Itu dipanjat Pak, kurma itu dicabut gitu loh. Diambil kurma itu. Maryam nggak bisa naik, orang hamil gimana naik? Tapi apa kata Allah? Ikhtiar dulu, nggak usah down gitu loh. Berusaha dulu, ikhtiar. Wa huzi ilaiki bi jid'in nakhlah. Engkau goyangkan itu batang kurma. Maryam mikir memang bisa. Tapi dia serahkan semua kepada Allah. Dia berusaha bangkit untuk goyangkan. Nanti tinggal tawakal. Apa yang terjadi itu? Sakit alaiki rutaban janiyya. Turun untuk engkau rutop-rutop yang banyak, seger-seger, masya Allah. Turun semua ya Pak. Yang penting apa? Ikhtiar dan tawakal, serahkan sama Allah. Itu wanita dikasih rezeki oleh Allah. Yang penting berusaha. Dapat nggak rezeki?
dapat. Kita lanang laki-laki sempurna akalnya takut rezeki, nggak masuk di kita. Tapi wanita yang kedua, Hajar alaihissalam, istri siapa? Nabi Ibrahim. Punya anak siapa? Ismail. Pak, berat. Anak sekarang mau nanya sama antum, siapa dari kita yang berani ninggalkan anak kita atau istri kita di sebuah hutan? Hutan loh ya. Hutan ini berarti masih ada air karena tumbuh tanaman, berarti ada apa? Air. Di hutan tapi nggak ada orang. Siapa yang berani? Nggak ada. Ini Nabi Ibrahim sedih sekali. Kenapa? Faktanya ditinggalkan biwadin ghairi zi zar'in 'inda baitikal muharram. Aku diperintahkan oleh Allah untuk tinggalkan istri saya, putra saya Ismail, masih kecil Ismail, masih bayi Ismail. Orang tua mana yang tega untuk ninggalkan? Antum punya anak umur SMP, tinggalkan ke pondok nangis. Ini masih apa? Bayi. Di mana ditinggalkan? Ghairi inda biwadin, di sebuah lembah, ghairi dzi zar'in, tidak ada tanaman sekali, sama sekali. Kalau nggak ada tanaman, ada nggak air? Nggak ada lah. Nggak ada, memang kering, betul-betul kering. Diperintahkan oleh Allah untuk diletakkan inda baitikal muharram, di rumah Allah, di samping rumah Allah, di Ka'bah. Tapi bekal udah mulai habis, bekal habis sudah. Nangislah Nabi Ismail kecil, nangis. Naiklah Hajar berusaha nyari makanan. Pertama kali yang beliau panjat bukit apa? Sofa. Keliling lihat ke atas, kayaknya nggak ada yang bisa dimakan. Jalan ke bukit apa? Marwah. Di bukit Marwah ditengok, masya Allah nggak ada lagi. Balik lagi ke bukit Sofa. Balik lagi ke bukit Marwah. Sofa, Marwah. Berapa kali? 7 kali. Pak, antum pernah nggak umrah kondisi sa'i? Sa'i ini Sofa Marwah. Pernah nggak? Capek, Pak. Capek. Padahal kondisi anak kita nggak bawa anak, nggak ada yang kita beban pikiran. Ini bawa anak nangis, kondisi masya Allah, Ismail nangis, khawatir, risau, gimana anak belum makan dan sebagainya. Kita nggak bawa apa-apa, Pak. Anak cuma bawa jamaah saja, jamaah insya Allah aman. Sofa marwah, berat, Pak, berat. Kalau kita mikir ngapain bolak-balik, kalau nggak ada udahlah nggak ada. Lemah nggak kita tawakalnya? Lemah. Udah nampaknya nggak ada, ini sudah. Ngapain bolak-balik sofa marwah? Tapi apakah stop ikhtiarnya Hajar? Nggak stop. Ikhtiarnya Hajar terus mencari. Dari sofa ke bukit apa? Marwah. Bolak-balik. Logika kita, Pak. Antum sekarang, Ustaz, anak jualan minuman ini nampaknya nggak laku-laku. Saat udah jalan sebulan keuntungan segini, udahlah. Banyak nggak gitu ditinggalkan akhirnya? Banyak. Belum apa-apa nggak sesuai target sudah. Ini kalau seandainya Ismail di air itu nggak keluar dari kaki Ismail, akan terus mencari bukit sofa marwah. Siapa? Hajar. Ternyata di putaran keberapa muncul itu? Ke-7. Keluar air dari kakinya siapa? Ismail. Rezeki yang Allah kasih min haitsu la yahtasib, dari jalan yang nggak disangka-sangka, bukan dari tangannya Hajar. Dari kakinya siapa? Ismail. Dari anak yang tak berakal, rezekinya di samping itu. Masya Allah. Makanya apa kata Allah? Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah yang cukupin dia. Kita mau sampai kapanpun, kapan Allah kasih rezeki, Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Maka yang penting kita bertawakal kepada Allah, bertakwa kepada Allah dalam mencari rezeki. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang dia itu mencari maisha dalam kondisi bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, tinggalkan apa yang Allah haramkan, maka apa? Allah akan kasih jalan keluar, makhraj. Pasti ada makhraj, ada jalan keluarnya. Yang kedua apa? Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dari kakinya Ismail, orang tak berakal. Ketika itu belum sempurna akalnya karena masih bayi, belum tahu apa-apa.
Hajar, wanita yang bisa gerak dan sebagainya, bukan di tangannya Hajar rezeki itu. Masya Allah, Allah ngasih langsung ke apa? Kakinya Ismail. Berarti hidup itu yang penting itu ikhtiar cari halal. Sudah dicatat oleh Allah. Udah Allah catat semuanya, dan nggak perlu kita itu merasa kurang karena sudah ada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mencukupi. Makanya ayuhal ikhwatul kiram, qanaah itu penting, sehingga kita nggak suka untuk minta-minta, nggak suka untuk ngeluh rezeki kita kayaknya kurang, Masya Allah. Ana mau nanya, di sini UMK-nya berapa jadi? UMK berapa? Kalau di Prabu itu UMK itu sekitar 3 jutaan. Anda nggak tahu kalau di sini ya. Anggaplah 3 juta. Pak, banyak nggak di sini yang lebih dari 3 juta gajinya? Lebih. Kami Pak di pondok enggak. Banyak dari kami setengah ke bawah. Kita nggak nyampe UMK. Risau minta ke yayasan enggak. Ngapain cengeng? Berusaha jualan, berusaha kita itu istilahnya ikhtiar. Allah kasih kita akal. Kalau seandainya nggak mampu pondok ngasih gaji kita lebih, nggak usah takut. Kita bisa nggak jualan? Bisa. Jangan berharap dari amplop, sudah jangan. Aib, tabu. Wallahi tabu. Kita ini punya Allah kasih izzah, kemuliaan, ngapain nangis? Setengah dari UMK. Pak, gaji anak nggak ditentukan dari gaji pondok. Enggak. Yang menentukan gaji anak mutlak dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan gaji pondok kurang oke? Nggak ada masalah. Allah masih kasih rezeki anak dari jualan. Anak jualan A, jualan B, jualan C, jualan D. Masih hidup anak sampai sekarang. Makanya anak beberapa kali itu kasihan sama orang-orang nangis ketika rezekinya nggak cukup, nangis ketika rezeki nggak cukup, aslinya cukup. Allah kasih rezeki sesuai kebutuhan hidup kita, bukan untuk gaya hidup kita. Kalau gaya hidup Allah nggak tanggung. Yang Allah tanggung apa? Kebutuhan hidup. Kalau gaya hidup enggak. HP harus yang boba 3. Yang bobanya ada berapa? 3. Yang apel digigit. Kenapa harus pakai boba 3 apel digigit? Kalau banyak sekarang Android bisa, apa yang harus kayak gitu? Secukupnya saja. Kalau nggak cukup biasanya nanti akan 2 kemungkinan muncul, opsi yang muncul apa? Ngeluh, terakhir minta-minta. Kalau orang sudah minta-minta, hobi ngutang, penyakit, nggak bisa keluar dari penyakit itu. Sampai udah Allah kasih kelebihan hutang lagi, kasih kelebihan hutang lagi, kasih kelebihan hutang lagi. Minta sana, minta sini, minta sana, minta sini. Ana baru tahu rupanya ada pengemis di berita ini berita nasional loh ngabarkan. Rumah pengemis di kampungnya besar tingkat 2. Kerjanya ngapain? Ngemis, minta. Kenapa dia minta? Merasa kurang. Rumahnya besar tingkat 2. Ya Allah, mental miskin memang, na'udzubillah. Apakah hidupnya tenang? Nggak tenang. Itu ketika orang merasa tidak cukup, dia nggak ada izzahnya, dia nggak ada ifahnya. Makanya disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, la tazalul mas'alatu bi ahadikum. Tidaklah kalian terus meminta hatta yalqallaha azza wa jalla wa laysa fi wajhi muz'atu lahmin. Dia akan datang pada hari kiamat dalam kondisi wajahnya tidak ada sekerat daging. Kalau nanti kita pada hari kiamat ada wajahnya cuma tengkorak, itulah dia. Yang hobi apa? Minta. Pengemis nanti wajahnya tengkorak kalau nggak bertobat. Kalau nggak bertobat, dia sudah Allah kasih kekayaan, ternyata masih haus, wajahnya pada hari kiamat kondisi apa? Tengkorak. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Itu bahaya sekali. Makanya kata Nabi kita Muhammad SAW, beliau bersabda, ini ancaman kalau kita merasa kurang. Beliau bersabda, man sa'alan nasa takatsura. Barang siapa yang hobi minta kepada manusia dalam kondisi takatsura, untuk minta apa? Memperbanyak harta dia. Na'udzubillah. Apa kata Nabi? Fa innama yas'alu jamran.
yang dia minta itu adalah batu bara dari api neraka, falyastakil aw liyastakthir, silahkan dia sedikitkan, stop berhenti minta-minta. Kalau dia mau banyak silahkan, perbanyaklah dia itu minta apa? Batu bara dari api neraka. Banyak kan? Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ancaman apa lagi kita untuk berhenti ngeluh dalam kondisi kehidupan duniawi kita? Gimana kondisinya kita mau berhenti? Nggak bisa. Makanya kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika ada masalah, hilang rezeki kita atau surut rezeki kita, serahkan semua kepada Allah. Jangan kepada manusia, jangan curhat sama manusia. Hadis Nabi kita Muhammad SAW beliau mengatakan, man asabathu faqatun, siapa saja yang Allah timpakan dengan kemiskinan, kehidupan duniawi yang sempit, fa anzalaha binnas, dia ceritakan kepada manusia, ya Allah, ana hilang A, hilang B, hilang C, aduh ana hidup ana susah. Fa anzalaha binnas lam tusadda faqatuhu, selama-lamanya Allah enggak akan hilangkan kondisi sulit dia. Akan terus sulit. Sebaliknya, waman anzalaha billah, siapa yang tertimpa musibah cobaan dengan sedikitnya rezeki, dia serahkan, ceritakan kepada Allah. Dia mengatakan, Allahumma innaka ghaniyun wa nahnul fuqara fa'aghnina ya Rabb. Dia mengatakan, ya Allah kami ini miskin, ya Allah Engkau maha kaya, berikanlah kami kekayaan ya Allah. Dia cuma cerita sama Allah, enggak cerita kepada manusia. Dia nangis di hadapan Allah, enggak nangis di hadapan manusia. Maka apa? Fayusikullahu lahu birizqin ajilin aw ajilin, segera Allah akan berikan rezeki untuk dia, cepat ataupun lambat Allah akan kasih rezeki untuk dia. Syaratnya apa? Cerita cuma sama Allah. Ini akidah seorang muslim, akidah seorang mukmin. Apakah Nabi pernah cerita tentang kondisi kehidupan duniawi? Enggak. Siapa yang cerita? Istri beliau. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bisa masak selama 3 bulan, masya Allah. Karena siapa yang cerita? Apakah Nabi atau istrinya? Istrinya. Nabi nggak mau cerita sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Aisyah? Marra 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam hilalun, thumma hilalun, thumma hilal. Lewat untuk Nabi SAW 1 bulan 1 hilal, 2 bulan 2 hilal, 3 bulan 3 hilal. 3 bulan loh ya. Lam tuqat fi baitihi nar, tidak nyala api untuk beliau bisa masak istri-istrinya. Enggak bisa masak. Berapa lama? 3 bulan. Apa yang dimakan? Enggak ada. Dengan cara apa beliau bisa hidup bersama istri-istrinya? Kata Aisyah, al-aswadan, kurma dan air putih. Kurma ini kalau di zaman kita saat ini itu makanan pokok. Kalau kita tuh macam nasi. Anda mau nanya sekarang, Pak, siapa dari kita yang 3 bulan makannya cuma nasi sama minum air putih? Siapa? Minimal insya Allah ada tempe, ada tahu. Ini Nabi cuman kurma sama air putih. Berapa bulan? 3 bulan. Apakah Nabi marah sama istrinya? Enggak. Nabi nggak pernah marah sallallahu alaihi wasallam ketika harta beliau berkurang, enggak, bahkan beliau keluarkan terus harta saya. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 bulan. Oh, coba kita 3 hari aja makannya cuma nasi putih sama air, ngamuk kita sama istri. Dek, apa nggak bisa lagi yang bisa dimasak? Istrinya digituin, marah sama suami. Duit kan dari abang, kok marah ke adik? Terus akhirnya kondisi rumah tangga ribut. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah. Sallallahu alaihi wasallam. Pernah Nabi di rumahnya ada 1 dinar. 1 dinar itu 4 gram emas. 4 gram emas. Kalau sekarang kita 1 gram emas berapa? Berapa juta nih 1 gram? Berapa? 1 gram emas berapa juta? 1,3 ya? Anggaplah sejuta ya. Anggap sejuta. 1,3 nampaknya. 1 dinar itu 4 gram lebih. Anggaplah 4 gram. Berarti kalau kita hitung-hitung minimal 4 juta. Ada saldo di rumah Nabi, ada uang 1 dinar. Lewat 1 malam, nggak keluar. Lewat 2 malam, nggak keluar nih dinar. Nabi langsung ngomong ke istrinya, ya Aisyah, keluarkan dinar ini. Fa inni la yasurruni an tamurra alayya 3 layal. Aku sangat gak suka lewat bagi saya 3 malam ini dinar gak keluar. Keluarkan itu semuanya. Ya Allah, saldo 4 juta nak dihabiskan lagi oleh Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Padahal itu yang tersisa, al-mutabaqi min malihi, yang tersisa dari harta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi itulah Pak berkah. Kita bisa nominal banyak duit kita, gaji kita bisa banyak, istri sakit, anak durhaka, istri membangkang, mending nyantai baik, istri taat, istri patuh, anak taat, anak patuh. Bapak jangan ngomong ke anaknya, bah gini, nak gini, siap bah, sami'na wa ta'na. Kita nyuruh istri, dek gini, sami'na wa ta'na. Itu kenikmatan yang paling besar yang kita rasakan saat itu. Na'am, wallahu alam bisawab. Ini udah jam 8. Kita biasanya langsung tanya jawab ya. Jam 8. 6 jazakumullah khair. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, hukum istri selalu mengeluh. Nah, istri yang selalu mengeluh itu tercela. Dan itu sebenarnya wajar, manusiawi. Ketika istri dalam kondisi kurang dia mengeluh wajar. Tapi kalau suka ngeluh itu tidak wajar. Apalagi dia curahkan kekurangan dia di hadapan suaminya, itu nggak wajar. Kenapa? Perhatikan. Pernah terjadi di zaman Nabi kita Muhammad SAW, istri-istri Nabi ngeluh akan kurangnya harta. Konsekuensi kalau nikah sama ustadz ya gitu. Apa kurang? Duit, fulus. Ini pernah dirasakan oleh istri Nabi kita SAW, kurang duitnya, kurang fulusnya. Taib. Mereka ngeluh. Aisyah datang, Hafsah datang, minta tambahan nafkah. Langsung Pak, yang mengingatkan bukan lagi Nabi. Siapa? Allah. Apa kata Allah SWT? Ya ayyuhan nabi. Langsung dipanggil sama Allah. Wahai Nabi, kulli azwajik, katakanlah untuk istri-istri engkau. Panggil semuanya, kumpulkan semuanya. Panggil semuanya, sudah ngumpul. Apa yang diucapkan? In kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha. Wahai istri-istriku, kalau engkau masih mau sibuk ngurusin duniawi, minta harta, wazinataha, sama perhiasannya. Pak, istri antum sering nggak minta perhiasan duniawi? Kok diam antum? Iyalah Pak, kalau wanita minta lagi. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Allah firmankan, fata'alaina, ucapkanlah sini kalian semua, umati'kunna, aku kasih apa yang kalian mau. Tapi syaratnya satu, wa usarrihkunna sarahan jamila, kita pisah, saya talak kalian satu persatu dengan cara yang baik. Diam semua istri Nabi, tidak ada yang mau pisah. Mending hidup dalam kondisi apa? Kurang. Antum bisa lah praktekkan kayak gitu. Dek, sini. Kata Allah dalam Al-Quran Al-Karim, antum kalau mau catatlah Pak, surat ini kalau antum mau ya, kalau antum berani resikonya, tanggung sendiri. Nggak nanggung. Ayatnya ini Pak, dalam surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab ayat ke-28. Antum panggil istri-istri antum. Kalau cuma satu, istri antum aja panggil. Kalau banyak, istri-istri. Kalau Nabi dipanggil istri-istrinya, karena istri Nabi apa? Banyak. Saya panggil, ucapkan, fata'alaina, sini dekatlah. Umati'kunna, aku kasih semuanya. Apa yang kau mau aku kasih. Tapi syaratnya satu, wa usarrihkunna sarahan jamila. Kita pisah deh. Tapi ingat, resiko tanggung sendiri Pak. Oh iya katanya, siap sami'na wa ta'na, pisah betulan. Jangan Pak. Ini memang orang, karena kan kondisi Nabi kita Muhammad SAW memang Nabi nggak mikirkan duniawi lagi. Sejak itu istri Nabi taat semuanya. Apa kata Aisyah? Dari dampaknya apa? Kata Aisyah, ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hatta yalhaqa billah. Kami istri-istri Nabi, anak-anak Nabi SAW tidak pernah kenyang, makan tuh gak pernah kenyang. Sampai kapan? Hatta yalhaqa billah, sampai Nabi meninggal jumpa sama Allah, kami baru bisa kenyang. Masya Allah, Nabi meninggal baru bisa apa? Kenyang. Selama Nabi hidup gak kenyang-kenyang, gak bisa. Itu kondisi. Apakah mereka ngeluh? Enggak. Itu istri-istri Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajarilah Pak kondisi seperti itu. Sampaikan hadisnya kepada Pak istri kita. Ayat tadi sampaikan. Dek, tuh tengok Nabi aja ngancam.
Jangan sampai abang ngancam adik, tengoklah nanti, jangan nyesal. Iya, itu kalau iman antum kuat, resikonya tanggung sendiri. Wallahualam. Tapi kalau antum imannya kuat, ngomong aja dia, nggak boleh qanaah di hidupnya. Jadi ala kulli wanita jangan sampai banyak ngeluh. Janganlah, aib. Makanya Pak, ana sarankan antum itu, istri antum tuh dekat-dekat sama istri ustaz. Saran ana ya. Karena setahu ana yang paling sabar di atas kondisi kehidupan duniawi itu istri ustaz saat ini. Ya ustaz-ustaz ya pada umumnya. Ya gaji mereka nggak ada pernah ngeluh, bang. Tabu bagi mereka untuk ngeluh. Wallahi tabu. Aib. Ngeluh tuh aib. Apalagi cerita ke tetangga, suami ana cuma ngasih sekian bulanan, nggak tersebut itu Pak. Ngasih uang jajan pun nggak, kadang-kadang ustaz itu karena nggak ada yang bisa dikasih apa. Yang cuma bisa dikasih 3, makan, pakaian sama tempat tinggal sudah. Ngontrak bukan rumah sendiri. Ngontrak per bulan 500.000 masih ada. Kalau istilah kami itu rumah bedeng itu 500.000 masih ada, itu yang dipakai. Itu namanya qalilun minal aish. Kehidupan yang sedikit itu jauh lebih berkah. Makanya kata Nabi, kata para ulama, malun qalilun tashkuruhu khairun min malin kathirin la tasbir ala adah. Engkau itu bersyukur atas harta yang sedikit jauh lebih baik dibandingkan engkau itu harta banyak tapi engkau nggak bisa jaga fitnahnya. Mending harta kita apa? Sedikit. Itu jauh lebih baik. Wallahu a'lam. Tanya Ustaz, apakah rezeki yang datang dari Allah SWT harus diusahakan? Iyalah. Ikhtiar. Apa ikhtiar? Usaha. Nabi perintahkan untuk kita apa? Cari harta kita. Dengan cara apa? Dengan cara yang halal. Fa'ajmilu fit talab, kata Nabi. Carilah rezeki kita dengan cara yang jamil, dengan baik, dengan halalan thayyibah. Jadi Nabi perintahkan untuk apa? Nyari harta kita. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan pendapat Imam Malik yang mengatakan bahwa rezeki itu datang tanpa diusahakan asalkan bertakwa dengan benar? Mohon penjelasannya Ustaz. Nah, Imam Malik tidak memungkiri itu, tapi Imam Malik sedang mengajarkan tawakal. Imam Malik mengajarkan tawakal tanpa menghilangkan apa? Ikhtiar. Jadi menggabungkan, dan ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini dalam masalah orang yang sibuk di masjid sama orang yang sibuk di dunia dia. Imam Malik sedang mengajarkan tawakal itu penting karena udah banyak orang-orang meninggalkan apa? Tawakal, sibuk sama ikhtiar. Dan ini udah terjadi dari zaman sahabat Nabi kita Muhammad. Siapa? Abu Hurairah. Lupa masjid karena sibuk sama pasar. Padahal warisan Nabi sedang dibagikan. Jadi Imam Malik itu ingin menekankan poin yang kedua. Poin apa? Tawakal tanpa meniadakan ikhtiar. Karena kalau antum buka kitab-kitab pendapat dari madhab Imam Maliki, semua mengatakan bahwasanya wajib untuk ikhtiar, wajib untuk apa? Berusaha. Nah, wallahu alam bisawab. Kalau enggak jabriyah kita, kalau sebaliknya qadariyah kayak gitu, sandarkan sama takdir, nggak usah usaha. Sebaliknya jabriyah seperti itu juga sama. Jadi ala kulli hal ada satu qadariyah ini yang meniadakan takdir, satu lagi jabariyah yang mengatakan mau nggak mau kita ini sudah dihitung sama apa? Takdir tanpa ada usaha. Nah, wallahu alam. Ini udah nampaknya sudah habis pertanyaan. Ada lagi tidak? Sudah ya? Nah, sudah ini saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu nabiyana Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.